Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, melalui renungan Samas pada saat ini, tanpa terasa kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu tema, sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Secara khusus saya mendasarkan di dalam firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Di sini ada satu kata sabar. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam sebuah artikel psikologi, di mana ada seorang penulis yang mengungkapkan bahwa di dalam kesabaran itu ada beberapa instrumen yang menopang seseorang itu bisa memiliki sabar. Nah, yang pertama, instrumennya adalah doa. Artinya, seseorang untuk bisa sabar itu harus ada kepasrahan kepada Tuhan. Yang kedua, ada pengertian yang dalam tentang Tuhan, ada pengenalan yang lebih tentang Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi ada satu relasi yang indah dengan Tuhan. Dan disitulah muncul hikmat. Lalu yang ketiga, ada keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan itu berkuasa. Lalu yang keempat, memiliki belas kasihan. Jadi bukan hanya berorientasi pada diri sendiri, tetapi juga ada belas kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kelima, kesadaran bahwa dirinya itu butuh orang-orang lain. Entah itu di dalam lingkup keluarga, atau di tengah pekerjaan, bahkan di tengah pelayanan. Jadi tidak one man show, tidak sendirian. Lalu yang keenam, itu ada rasa syukur yang terus menerus. Apapun keadaan, itu bisa melihat kebaikan Tuhan. Lalu yang ketujuh, itu ada ketenangan hati. Tenang karena dia percaya Tuhan itu menyertai. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, artikel ini ditulis oleh seorang psikolog, Basing Osterman, yang kalau kita memperhatikan instrumen kesabaran itu betul seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali, bukan hanya di dalam rangka kita merayakan Natal, tetapi dengan penuh iman, janji Tuhan Yesus bahwa Dia akan datang kembali itu entah kapan, tetapi saat ini yang menjadi tanggung jawab kita adalah menanti dengan sabar. Nah, sabar tadi kita sudah belajar bahwa ada instrumen yang harus kita miliki. Baru di situ kita bisa memiliki kesabaran. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah faktor sabar ini menjadi bagian di dalam keseharian kita. Di tengah keluarga kita sabar karena kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Di tengah pekerjaan, sama kita juga sabar. Di tengah pelayanan kita, dimanapun kita berada, biarlah kita percaya bahwa saya ini sedang sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan kita sabar bukan pasif, ya, bukan statis, tetapi kita aktif, kita dinamis dengan instrumen yang tadi, doa, memiliki hikmat, keyakinan yang kokoh, belas kasihan, kita kesadaran bahwa orang lain itu penting dalam hidup kita, kita bersyukur, kita mengalami ketenangan hati. Keluarga damai, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di dalam masa Advent ini kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu untuk kami menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan penuh kesabaran. Dan kami rindu hidup kami boleh diubahkan menjadi orang-orang Kristen yang sabar, di mana kami sungguh memiliki relasi kami dengan Tuhan yang semakin intim. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua seluruh jemaat-Mu, keluarga damai, ke dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya kita sekalian menjadi orang-orang yang sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.